Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Ternak Nusantara. Ooh, child, listen. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat, juragan-juragan semuanya, rekan-rekan semuanya? Mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin sehat selalu, dan juga di zaman sekarang ini ya, yang ekonominya serba lagi menurun. Mudah-mudahan kita dapat bertahan ya di era gempuran sekarang ini. Nah, kebetulan kita lagi berada di kandang yang berlokasi di kota Tasikmalaya ya, berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Singaparna. Nih, kita kepo nih ya. Di sini ada dari domba-domba apa saja gitu ya. Soalnya saya lihat-lihat di sini ada yang dombanya itu dominan warnanya putih, dominan warnanya blackhead, atau dominan warnanya full hitam, atau dominan warnanya kayak sound desip. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info seputar hewan ternak, seputar pertanian, seputar yang lainnya yang ada di channel Ternak Nusantara. Nah, sobat-sobat ternak semuanya nih, di depan kita ini ada dari domba-domba yang dominannya itu warna putih, dan juga ini lagi koloni sama pejantan yang kayak sound desip. Nah, ini adalah domba-domba dari cross texel. Nah, cross texel ini adalah hasil persilangan antara pejantan domba texel pureblood yang asalnya dari Belanda nih, sobat-sobat, dari Belanda gitu ya, jauh banget gitu ya, dari Belanda kita persilangkan dengan domba-domba lokal kita yang ada di Indonesia gitu, karena posisinya untuk perbaikan genetik dan untuk pedaging juga cocok banget ya. Domba cross texel ini mempunyai tekstur yang lembut, gurih, dan juga dombanya cepat gemuk. Apalagi cross texel ini biasanya digunakan para peternak itu untuk domba pedaging gitu ya. Jadi cocok banget nih buat sobat-sobat ternak semuanya yang mau mulai beternak domba tetapi pengen di domba-domba pedaging, dan juga pengen posisinya domba-dombanya itu domba-domba yang posisinya cepat dalam pertumbuhannya. Nih, kami sarankan ke domba-domba cross texel dulu gitu ya. Nah, yang tadi Suffolk itu ada domba yang kayak sound desip, itu adalah domba Suffolk ya. Domba Suffolk. Nah, domba Suffolk ini berasal dari negara Inggris ya. Domba Suffolk mempunyai genetik yaitu cepat dalam pertumbuhannya. Apalagi kalau domba Suffolk ini sudah dikawin silangkan dengan domba-domba lokal kita gitu ya. Dan pertumbuhannya itu bisa mencapai di 12 kilo, 13 kilo, bahkan mencapai di 15 kiloan juga. Itu untuk domba Suffolk ya. Nah, domba Suffolk ini mempunyai ciri fisik yaitu dari kepalanya ya, kepalanya dan keempat kakinya hitam, mirip kayak sound desip. Tetapi domba Suffolk ini mempunyai pertumbuhannya yang super cepat banget gitu ya, super cepat banget. Nah, yang pertama, dia itu pertumbuhannya per bulan, ADG-nya per bulan itu bisa mencapai di 12 kilo, 13 kilo, bahkan mencapai di 14 kiloan atau juga di 15 kiloan, kadang itu bisa mencapai gitu ya, sobat-sobat ternak semuanya. Makanya domba Suffolk ini banyak dicari para peternak-peternak yang posisinya mereka ingin domba-domba lokalnya itu cepat dalam pertumbuhannya. Nih, seperti ini sampel-sampel domba yang usianya itu sekitar sekarang itu 1 tahunan. Ini adalah hasil persilangan antara domba Suffolk pureblood jantan dengan betina-betina lokalan. Ya. Nah, jadi seperti ini posisinya domba F1 Suffolk ya, hasil persilangan antara Suffolk pureblood dengan betina-betina lokalan. Next, lanjut ke domba Dorper. Nih, domba Dorper ini gak asing sekarang itu ya. Yang namanya Dorper pasti pada tahu gitu ya. Dombanya itu dominan dengan kepalanya yang berwarna hitam. Apalagi domba ini itu kalau misalkan makan, dia itu gak pilih-pilih banget. Kemudian domba Dorper juga dikenal dengan domba pedaging terbaik di dunia ya, dengan
karkas dan dagingnya itu hampir setara di 50%-50%an. Makanya domba Dorper full blood itu banyak dicari di kalangan para peternak. Apalagi sekarang ini Dorper itu sudah dominan ataupun sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia. Karena dari pertumbuhannya cepat, kemudian dari karkasnya sedikit dan dagingnya juga banyak gitu ya. Dan dari teksturnya juga nih sobat-sobat ternak semuanya, tekstur daging itu dia berwarna merah, empuk dan juga lezat ketika dikonsumsi ya. Makanya Dorper full blood ini itu banyak dicari para peternak untuk perbaikan genetik ya, untuk mereka silangkan dengan domba-domba lokal kita. Nah, perbedaan antara Dorper dengan Suffolk itu biasanya dari warnanya. Itu yang paling penting, dari warnanya. Yang kedua, dari masa perkawinannya ya. Nih, perlu diingat buat sobat-sobat ternak semuanya yang pengen beternak domba. Kalau misalkan sobat-sobat ternak semuanya pengen ternak domba yang nyari populasi, saya saranin ke domba Dorper. Tetapi kalau misalkan dari sobat-sobat ternak semuanya yang nyari kebobotan, saya saranin ke domba Suffolk. Karena apa? Karena domba Dorper ini tidak ada masa aktif kawin, masa aktif birahi ataupun masa-masanya. Jadi dia itu terus-menerus kawin gitu ya. Sesuai dari si domba betinanya. Kalau misalkan domba betinanya birahi, ya otomatis si jantannya sudah mencium gitu ya, sudah mencium, pasti akan langsung dipacak gitu ya. Beda sama Suffolk. Nah, kalau Suffolk sendiri itu dia mempunyai masa aktif ngawin, masa aktif birahi dan juga masa melahirkan gitu ya. Makanya posisinya domba Suffolk ini gitu ya langka banget ya, langka banget berada di Indonesia, dan dari harganya pun juga masih terbilang mahal gitu ya sobat-sobat ternak semuanya untuk domba Suffolk. Nah, dibanding dengan Dorper, saya saranin buat sobat-sobat ternak semuanya yang mempunyai budget lebih gitu ya, saya saranin ke domba Dorper aja. Apalagi hasil silangan antara Dorper full blood dengan betina-betina lokalan itu hasilnya sudah bagus banget. Hasil genetik full bloodnya itu hampir sekitar di 75%-an. Ya, di 75%-an. Dengan hasil tersebut dia itu ketika usia 1 tahunan bisa mencapai bobotan-bobotan di 60 kilo up. Bahkan ada juga yang bobotannya sampai di 100 kilo up gitu ya. Cuman kalau misalkan dari sobat-sobat ternak semuanya yang pengen yang baru mulai ternak domba tetapi pengen ke domba-domba lokalan dulu, saya saranin ke domba cross Texel terlebih dahulu gitu ya. Karena apa? Karena supaya kita lebih mengenal dulu nih perdombaan ya, lebih mengenal perdombaan, kemudian cara menangani domba yang sakit, cara menangani domba yang mencret, kemudian cara menangani domba yang posisinya melahirkan bagaimana. Nah, kalau misalkan udah berjalan nih sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, baru saya saranin ke domba buat perbaikan genetik, yaitu dimulai dari Dorper, kemudian Suffolk, dan sekarang lagi marak nih ya namanya Texel full blood. Nah, Texel full blood lagi langka banget dan juga harganya lagi relatif tinggi juga. Cuman sebetulnya kalau menurut saya pribadi itu Dorper juga sudah bagus gitu ya dibanding sama domba-domba yang lainnya gitu. Kalau misalkan kita pengen nyari populasi sama genetik bagus gitu, kita saranin ke domba Dorper. Nah, hasilnya nanti seperti ini nih. Ini contoh-contoh betina persilangan antara Dorper full blood sama betina-betina lokalan. Ya, jantan Dorper full blood sama betina lokalan. Hasilnya seperti ini, betina F1 Dorper. Ini usia udah ngawin, dia itu bobotnya mencapai di 50 kilo up. Gitu ya. Nah, mungkin di video kali ini kita cukupkan gitu ya buat sobat-sobat ternak semuanya, karena posisinya kita sepilkan 3 ekor dulu nih ya, dari domba Dorper, domba Suffolk sama domba Texel gitu ya. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas seputar domba Awasi dan juga domba Merino, atau ada juga domba Merino Batur tuh ya. Hasil persilangan antara Batur sama domba Merino, hasilnya seperti apa, perawakannya seperti apa, nanti kita sepilkan. Dan juga nanti kita akan review harga juga terkait untuk domba-domba F1 Dorper yang cocok buat sobat-sobat ternak semuanya untuk persiapan ngawin ataupun untuk dibreedingkan ataupun buat persiapan kurban nih. Sebentar lagi hari raya kurban, cocok banget F1 Dorper. Apalagi sekarang di kandang pusat domba ini ya, di kandang Tasikmalaya ini
kebetulan harganya lagi ekonomisan juga dan juga lagi promo diskon juga. Makanya stay tune aja dengan like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di kandang-kandang yang ada di channel Ternak Nusantara. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita untuk mulai beternak domba. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.